البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, atasi wa sab'un ba'da samani mi'ah, 879. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, ma min qaumin yaqumuna min majlis, tidaklah ada sekelompok orang yang bangkit dari suatu majelis, la yadhkurunallaha ta'ala fih, yang di situ mereka tidak menyebut nama Allah Ta'ala, illa qamu an mithli jifati himar, kecuali mereka bangkit dari sesuatu yang bagaikan bangkai keledai, wa kana lahum hasrah, dan perbuatan tadi akan menjadi penyesalan yang besar atas mereka. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan zikir dan ruginya orang yang tidak berzikir di suatu majelis. Alhamdulillah kalau majelis ilmu jelas disebut nama Allah. Terkadang disebut bismillahirrahmanirrahim, bersolawat, bersyahadat, memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, dan seterusnya. Di sini Rasulullah mengatakan ma min qaum. Qaum di sini majrurun lafdhan marfu'un hukma, sebagai apa? Sebagai mubtada. Minnya adalah taukidun nafi, menunjukkan keumuman. Kaum manapun dia, sama saja dia rakyat jelata ataukah orang-orang parlemen, ataukah mungkin orang kaya atau orang miskin, laki atau perempuan, besar atau kecil. Coba kalau belum balik ya dimaafkan, makruf. Tapi ini ayatnya, lafadznya bersifat umum, kaum, sekelompok orang. Yaqumuna min majlis, bangkit dari suatu majlis. Baik, ini nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Majlis apa? Majlis apapun. Sama saja itu majelis agama atau majelis dunia. Kalau tidak diisi dengan zikir, maka itu kerugian. Adakah majelis agama yang tidak diisi zikir? Entah. Biasanya kalau majelis agama jelas diisi zikir ya. Majelis agama Islam. Kalau agama kufar itu pembahasannya lain lagi. Biasanya kalau majelis agama tetap ada zikir. Kalau tak, melampau sangat itu. Majelis main gitar saja rugi. Nah di situ sifatnya bagaimana? Kalau majelisin di sini setelahnya adalah naat dari dia dan dohirnya itu la yadhkurunallaha ta'ala fih, yaitu di majelis itu mereka tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Ini mutlak, tidak diwajibkan menyebut berulang-ulang, menyebut sekali pun itu cukup. Walaupun tentunya semakin banyak berzikir semakin banyak keutamaan dan pahalanya serta derajatnya, tapi minimal dia menyebut sekali itu sudah memenuhi syarat di dalam hadis ini. Karena ini polanya pola yang mutlak. Pola mutlak tidak diwajibkan mengulang-ulang. Barang siapa mengulang itu lebih baik lagi. Rasulullah istighfar boleh jadi 70 atau 100 kali dalam satu majelis. Kemudian illa qamu an misli jifati himar, kecuali, ini istisna apa? Ini dalam bahasa dikatakan istisna mufarragh, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah At-Tibi rahimahullah. Istisna mufarragh itu apa sih maksudnya? Yaitu istisna yang sebelumnya mustasna minhunya tidak disebut dan polanya adalah pola nafi. Ini nafi kan, istisna yang manfi ini. La yadhkurun, ini manfi. Kemudian mustasna minhunya mana? Yang sebelum illa ada lafadz yang tidak disebutkan, lafadznya terhapus, yaitu takdirnya apa? Qaumatan. Ma min qaumin. Adapun takdir ini kita dapatkan ya dari At-Tibi tadi. Adapun apa definisi istisna mufarragh itu diambil dari kitab-kitab lughah. Berarti takdirnya bagaimana? Kita perkirakan lafadznya ma min qaumin yaqumuna min majlisin la qaumatan la yadhkurunallaha ta'ala fi, atau kalau qaumatan berarti fiha. Jadi ada qaumatan, ada mustasna minhu. Illa qamu,
Yang setelahnya adalah mustasnanya. Kecuali mereka bangkit an misli jifati himar, dari semacam atau semisal dengan bangkai keledai. Kenapa Nabi menyebutkan bangkai? Kata beliau untuk menunjukkan orang itu akan merasa sangat jijik. Seandainya betul ada bangkai, jelas kita akan sangat jijik itu. Dan tentunya ini perkara hakikat yang mata manusia tidak mampu melihatnya. Tapi di sisi Allah mereka itu sekedar duduk-duduk di hadapan bangkai, menunjukkan betapa menjijikkannya majelis tadi. Padahal di dalam majelis tadi dan di setiap saatnya Allah senantiasa memberikan nikmat pada mereka, tapi satu kali saja mereka tidak menyebut nama Allah. Tentunya ini sangat menjijikkan, orang tak tahu syukur sama sekali. Yang disebutkan hanya mungkin perkara dunia, atau orang-orang hanya menyebut makhluk, tidak mengingat Allah sama sekali. Maka ini perkara yang sangat menjijikkan. Kemudian kenapa yang dipilih adalah bangkai keledai, bukan mungkin bangkai singa atau bangkai zirafah atau bangkai gajah. Kata At-Tibi rahimahullahu ta'ala, ini yushirul baladah, memberikan pengetahuan kepada kita tentang parahnya kebodohan itu. Karena himar ini memang lambang kebodohan, sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kalau tak salah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, bahwasanya keledai itu adalah lambang kebodohan, bukan kejahilan, tapi baladah, yaitu kebodohan yang sangat, mungkin ketololan atau kebangangan itu. Menunjukkan orang yang sama sekali tidak menyebutkan nama Allah di dalam majelis, maka dia sangat bodoh. Apalagi ini bangkai lagi, menunjukkan betapa buruknya majelis tadi. Padahal mestinya majelis itu mendatangkan berkah yang banyak. Telah kita lewati dalil-dalil tentang keutamaan zikir, keutamaan majelis zikir. Keutamanya banyak sekali. Apa di antara keutamaannya itu? Yaitu disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat dan bidadari surga. Apalagi keutamanya dalam hadis Abi Hurairah itu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka. Juga mereka wahafathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat. Menunjukkan keutamaannya banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, atau di sini ada lagi ya. Sebenarnya telah kita lewati, yaitu min ajar. Mereka akan menyesal nanti karena pahala yang luput. Wa in dakhalul jannah, walaupun mereka masuk surga. Walaupun masuk surga, kalau lihat luputnya pahala zikir, mereka akan menyesal. Menunjukkan pahalanya besar sekali pahala zikir itu. Makanya di akhirnya Nabi mengatakan wa kana lahum hasrah, mereka akan memiliki penyesalan yang berat. Hasrah bukan sekadar nadamah, tapi hasrah yaitu syiddatun nadamah, penyesalan yang besar. Ini menunjukkan di antara adab-adab duduk di majelis adalah berzikir, menyebut nama Allah. Tentunya kalau majelisnya adalah majelis ilmu, berzikir perlahan-lahan, jangan nanti suara jadi bising, mudarisnya mengajar, muridnya zikir sendiri-sendiri, bukan begitu. Tetapi diperhatikan sambil kalau ada disebut nama Nabi, maka ikut bersolawat sambil juga berzikir perlahan-lahan tanpa mengganggu majelis. Intinya adalah majelis jangan dikosongkan dari zikir kepada Allah Ta'ala. Kata para ulama, hadis ini polanya adalah pola wa'id, pola ancaman. Jadi boleh jadi Allah Ta'ala akan melakukannya, atau boleh jadi Allah mengampuninya. Tapi memang ancamannya berat, dan ini menjijikkan yang seperti itu. Gambarannya adalah seperti yang disebutkan tadi, bangkit dari bangkai keledai. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Ini juga masih dalam satu bab yang sama pembahasannya. Al-hadisus As-samanun ba'da samani mi'ah, 880. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Kesimpulan hadis, kalau yang tadi kesimpulan hadisnya sahih memang. Sekarang hadis yang ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, majalasa qaumun majlisa, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis,
lam yadhkurullaha ta'ala fih, yang di dalamnya mereka tidak menyebut nama Allah Ta'ala, walam yusallu ala nabiyihim fih, dan mereka tidak bersolawat kepada nabi mereka di dalam majelis tadi, illa kana alaihim tirah, kecuali mereka akan tertimpa tirah. Tirah yaitu kecelakaan, atau tirah artinya adalah penyesalan dan celaan, itu tirah. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum, jika Allah menghendaki maka Allah akan menyiksa mereka, dan jika Allah menghendaki maka Allah mengampuni untuk mereka. Qala rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan, ya kesimpulannya memang hasan, kata Syekhuna Abu Amr. Beliau mengatakan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi dan Sahihah. Memang kesimpulannya dia hasan, boleh tak disahihkan, boleh dengan penguat-penguat yang lain, tak masalah. Hadis ini hampir sama dengan yang tadi, polanya adalah pola nafi dan isbat. Ada nafi dan ada penetapan, menunjukkan pembatasan. Pembatasan itu menunjukkan sesuatu yang sangat kuat di situ. Majalasa kaum, ini nakirah fi siyakin nafi tufitul umum, kaum manapun, seperti yang diisyaratkan dalam riwayat tadi. Majlisan, ini juga sama, nakirah fi siyaki an-nafi tufitul umum, majlis apapun. Cuma kalau At-Tibi mengatakan ini biasanya adalah memang majlis dunia. Karena kalau majlis akhirat, majlis agama, jelas ada disebut nama Allah di situ. Kalau tidak, gimana dikatakan majlis agama? Agama apa? Yang tidak menyebut nama Allah sama sekali. Padahal katanya majelis agama Islam, mustahil tidak disebut nama Allah. Cuma mungkin saking lalainya sampai-sampai entah bagaimana mereka tidak menyebut nama Allah sama sekali. Mungkin sekedar apa? Selamat pagi, kita mengingat akhirat misalkan, tapi tak nyebut nama Allah sama sekali. Walaupun ini sangat mustahil, tapi saking lalainya mungkin karena orangnya orang sekuler, mungkin aja itu. Lam yadhkurullaha ta'ala fih, di situ mereka tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala. Kemudian ditambah dengan lafaz apa? Walam yusallu ala nabiyihim fih, dan mereka tidak bersolawat kepada nabi mereka di situ. Ini penguatan. Walaupun sebenarnya solawat itu masuk dalam zikir, karena Allahumma sholli ala Muhammad, jelas ada nama Allah juga di situ. Masuk dalam zikir. Solawat jelas bagian dari zikir. Tapi hadis yang kedua ini lebih memperinci bahwasanya sholawat juga masuk di situ agar orang tidak lalai. Allah berhak disebut, Nabi juga berhak didoakan. Illa kana alaihim tirah, kecuali mereka akan mengalami tirah. Terkadang tirah artinya azab, terkadang artinya adalah kerugian atau penyesalan atau celaan. Intinya kalau tidak berzikir itu rugi. Walaupun hanya sesaat, itu rugi kalau tidak berzikir. Saking besarnya pahala. Apalagi ini dikuatkan dengan lafaz setelahnya, fa in syaa'a 'adzabahum, jika Allah menghendaki Allah akan menyiksa mereka. Ini isyarat yang kuat bahwasanya orang yang tidak berzikir sama sekali di majelis, dia telah berbuat dosa. Jadi bukan sekedar zikir itu mustahab, tidak. Asal dari zikir adalah wajib, karena perintahnya banyak, wadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian. Menunjukkan hukum asal dari zikir adalah wajib. Buktinya di sini Rasul sampai mengancam bahwasanya orangnya akan disiksa jika Allah menghendaki. Tak suka bau parfum yang ini. Parfum Saudi itu. Saudi kan. Baik, wa in syaa'a ghafaralah, dan jika Allah menghendaki Allah akan ghafaralahum, mengampuni untuk mereka. Menunjukkan bahwasanya ini masih di bawah kehendak Allah, tidak pasti disiksa. Mungkin saja Allah mengampuni untuk mereka. Tapi istilah pengampunan ini sudah mengisyaratkan memang mereka jatuh ke dalam dosa jika tidak menyebut nama Allah sama sekali, tidak bersolawat walaupun hanya sekali, dan sebagainya. Dan hadis ini menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bersolawat kepada Nabi itu bukan hanya seumur hidup sekali, karena sebagian mengatakan seumur hidup sekali itu sudah cukup, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Jala'il Afham. Ada khilaf, memang sholawat itu wajib, tapi wajibnya berapa?
Ada yang mengatakan seumur hidup sekali, ada yang mengatakan setahun sekali, ada yang mengatakan setiap dalam majelis sekali, dan itu yang lebih kuat. Kalau memang dalam sehari ada 3 majelis, ya sebutlah nama Nabi, bersolawatlah paling tidak 1 kali dalam 1 majelis itu. Karena di sini Nabi mengancam dengan siksaan atau memberikan harapan dengan pengampunan, menunjukkan memang itu berdosa kalau sama sekali tidak bersolawat walaupun hanya sekali dalam 1 majelis. Kalau disebut nama Nabi tentunya memang wajib untuk disebut, wajib untuk disolawati. Gimana kalau tidak? Ya, dohir dari hadis ini tetap wajib bersolawat walaupun hanya sekali. Takkan dalam 1 majelis tidak menyebutkan hadis, tidak menyebutkan nama Nabi dan sebagainya sama sekali. Sementara nama orang yang lain disebut, ini tidak layak. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.